سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. Safa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taqalin arifin usaguna bidna rizquna kul ikhlasi wal yakin summa akhil ulama amilin wal salah wal dinal hadirin ajma'in. Allah yaqbalu minal jami' wa yafu anil jami' fid din wa dunya wal akhirah qala salihah khusan ilham san hadal kitab an-Nawawi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, kita teruskan ngajinya, masih bab ya tentang zikir-zikir berkaitan dengan musafir ya, dengan safar ya, dengan bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqulu, apa yang diucapkan idza ra'a baldatahu, ketika melihat negerinya. Jadi kalau orang dulu itu ya di Mekah, di Madinah, Timur Tengah, ketika safar ya, jadi musafir ya, ketika pulang, nah, di tengah perjalanan yang melewati padang pasir begitu sangat luas, kemudian melihat negerinya, melihat daerahnya ya, melihat desanya, kelurahannya ya, atau wilayahnya ya. Ini apa yang diucapkan. Al-mustahabbu, disunatkan ayyakula, untuk mengucapkan ma qaddamna fi hadisi Anasin fil babil ladzi qabla hadza. Sudah diterangkan ya, terdahulu dalam hadis Anas dalam bab yang sebelumnya. Wa ayyakula, dan hendaknya mengucapkan ma qaddamnahu fi babi ma yaqul idza ra'a qaryatan. Ya, jadi juga disuruh mengucapkan ya, doa ketika melihat qaryah, yaitu desa ya. Jadi ketika pulang, kemudian akan memasuki desanya, memasuki negerinya, memasuki mungkin kabupatennya ya, wilayah perbatasan ya, daerah kita. Nah, itu disuruh membaca ya, wa ayyakula Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan hasana. Ya Allah, Allahumma ij'al lana, jadikanlah untuk kami biha ya, dengan negeri ini, dengan desa ini, dengan daerah ini, qararan, sebagai tempat tinggal ya, untuk menetap ya. Jadi benar-benar kerasan
di tempatnya sendiri. Wa rizqan hasana, dan berilah rezeki yang baik, yang hasan. Jadi itu doa ketika kita pulang dari safar, dari bepergian, ya, kemudian melihat daerah kita, melihat desa kita, ya. Ya paling tidak ketika memasuki kota Surabaya lah, ya, kalau enggak ingat kok lupa, kayak ketika mau masuk Kebonsari, kalau orang Kebonsari, ya, jadi melihat sudah rel kereta api dari arah Jalan Gayung Kebonsari atau Injoko, ya, kemudian doa Allahumma ja'al lana biha qararon wa rizqan hasanah. Ya. Jadi kembali doa itu adalah untuk kebaikan kita. Ya. Jadi kita hendaknya selalu ingat kepada Allah dan minta kepada Allah. Allah itu senang dimintai daripada tidak. Beda dengan kita, beda dengan manusia. Dijalui terus gak senang, ya. Kok jaluk terus, kok minta terus, ini gak senang. Ya itu kalau manusia. Tapi kalau Allah senang, dan bahkan diperintah oleh Allah, was'allaha min fadli. Ya, dalam Al-Quran sebutkan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Ya, karunia Allah bermacam-macam. Nah, ketika kita bepergian, pulang dari pergian, melihat desa kita, daerah kita, diajar Rasulullah, Allahumma ja'al lana biha qararon wa rizqan hasanah. Ya Allah, jadikanlah untuk kami, ya, dengan desa ini, dengan daerah ini, qararon tempat tinggal, wa rizqan hasanah, dan rezeki yang baik. Ya, supaya benar-benar kerasan dan senang. Kalau rezekinya terus mengalir, ya tidak sulit, ya kerasan. Tapi rezekinya sulit, ya punya keinginan untuk menjual rumahnya, ya, tidak kerasan. Ya, ingin pindah, ya hijrah, ya, dijual, ya, untuk cari tempat lain yang lebih murah, ya, harganya rumah, ya, sehingga untuk bisa sebagai modal dalam kehidupan. Ya, tapi insya Allah dengan doa, ya, yang diajarkan Rasulullah ini, ya, kita akan kerasan dan selalu akan diberikan oleh Allah rizqan hasanah, rezeki yang baik. Ya. Bab mayakulu, apa yang diucapkan idza qadima min safarihi fadakhala baitahu. Idza qadima, ketika datang, min safarihi, dari bepergiannya. Jadi apa yang diucapkan ketika orang itu datang dari bepergian, fadakhala baitahu, kemudian memasuki rumahnya. Jadi setelah datang, ya, kendaraannya berhenti, kemudian jalan menuju rumah. Ya, ketika masuk rumah, apa yang diucapkan? Rawaina fi kitabi Ibnu Sunni, kan dalam kitabnya Ibnu Sunni, ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata, karena Rasulullah SAW idza raja'a min safarihi, ya, Rasulullah SAW ketika raja'a, pulang kembali, min safarihi, dari bepergiannya, fadakhala ala ahlihi, kemudian beliau masuk, ya, pada keluarganya, qala,
beliau mengucapkan tauban li rabbina auban la yughadiru khauban. Jadi tauban. Jadi artinya tauban di sini adalah minta diterima taubatnya. Minta diterima taubatnya. Li rabbina auban, untuk atau kepada Tuhan kami, auban kami kembali. La yughadiru, dan la yughadiru tidak meninggalkan, la yughadiru khauban, dosa. Jadi tidak ada sama sekali dosa. Jadi kembali kepada Allah itu, kepada li rabbina auban la yughadiru khauban, tidak meninggalkan dosa. Qultu, aku berkata, tauban, maksudnya tauban adalah su'ala litaubati, yaitu minta, mohon agar diterima taubatnya. Huwa mansub, adalah mansub iman takdirin tub alaina tauban, juga bisa punya arti tub, terimalah alaina, atas kami tauban, taubat. Jadi supaya taubatnya diterima. Wa imma ala takdirin nas'aluka tauban, kami mohon kepadamu tauban, taubat, ampunan. Wa auban bimaknau min aba, auban itu maknanya adalah dari aba itu kembali, itu idza raja, ketika kembali. Wa makna la yughadiru la yatruk, arti daripada la yughadiru adalah yatruk, tidak meninggalkan. Auban maknahu isman, auban artinya maknanya adalah dosa. Jadi ketika masuk rumah, Rasulullah itu mengucapkan tauban li rabbina auban la yughadiru khauban. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mayuqalu, apa yang diucapkan liman yakdamu min safar, untuk orang yang yakdamu datang min safarin, dari bepergian. Kalau di atas kemarin sudah disebutkan tentang bacaan bagi orang yang safar, datang dari bepergian. Nah, sekarang apa yang diucapkan untuk orang yang datang dari bepergian? Jadi dalam arti keluarga yang di rumah, ketika ada keluarganya yang datang dari safar, dari bepergian, apakah itu rekreasi, apa haji, umroh, apa silaturahim, dari tempat luar kota, gitu. Sekarang apa yang diucapkan? Yustahabu, disunatkan, ayuqala, untuk diucapkan, diucapkan alhamdulillahilladzi sallamaka, alhamdulillah alladzi sallamaka. Jadi ketika keluarga datang dari pergian, kita ada di rumah, tahu datang keluarga kita itu, kita ucapkan alhamdulillah alladzi sallamaka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah, alladzi sallamaka, yang telah menyelamatkanmu. Jadi datang dengan keadaan selamat, sehat walafiat.
atau alhamdulillahilladzi jama'a syamla bika. Alhamdulillah, segala puji alladzi yang segala puji lillah bagi Allah, alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah, alladzi zat yang jama'a syamla, yang telah mengumpulkan kekuatan kembali bika denganmu. Jadi bisa mengumpulkan kembali ya kekuatan dalam keluarga yang semula pisah ya, pisah. Ya memang dulu itu kalau bepergian ya, dari negerinya ya, dari Mekah ya, itu enggak sehari 2 hari, makan waktu berbulan-bulan gitu ya. Di Mekah ke Syam gitu ya, Mekah ke Yasrib, dulu Madinah itu namanya Yasrib, itu enggak sehari 2 hari ya, jadi terpisah keluarga itu kadang-kadang berbulan-bulan. Nah, sehingga ketika datang mengucapkan alhamdulillah alladzi jama'a syamla bik. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah ya, yang telah mengumpulkan kembali ya, di kekuatan yang terpisah, keluarga yang terpisah itu ya, denganmu bika, denganmu, dengan datangnya keluarga itu. Kalau yang tadi alhamdulillah alladzi sallamaka ya, kalau keluarga itu banyak ya sallamakum ya. Alhamdulillah segala puji ya bagi Allah alladzi sallamakum ya, telah menyelamatkan kamu semua ya, jadi lebih dari 1 orang ya, kalau sendirian ya sallamaka ya, alhamdulilladzi sallamaka. Ya enak rasanya itu ya, saling-saling senang ya, yang datang merasa senang ya, yang di rumah keluarganya datang juga merasa senang, sehingga bersyukur kepada Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur ya, la azidannakum, sungguh kata Allah aku akan menambah nikmatku kepadamu. Itu ungkapan syukur ya, ketika keluarga datang dari bepergian ya, bepergiannya semuanya adalah untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan ya, adalah semuanya untuk taat kepada Allah ya, itu kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum ya, di sini meraktekkan dengan baca alhamdulillah alladzi sallamaka. Ya boleh diucapkan kepada pasangan hidup yang bepergian ya, karena bekerja, karena kemana ya, tidak harus umroh, tidak harus rekreasi ya. Jadi, ketika keluarga datang itu kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah alladzi sallamaka ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kamu ya, kamu datang dengan selamat ya. Wa fi aidan, dan di dalamnya juga hadis Aisyah radhiyallahu anha al-madhkur dalam hadisnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang akan disebutkan dalam bab sesudahnya. Bab ma yuqalu liman yakdamu min ghazwin. Bab ma yuqalu, apa yang diucapkan liman untuk orang yakdamu yang datang min ghazwin dari peperangan. Kalau di negara kita nggak ada perang sekarang ini ya, nggak ada perang. Ini bagi orang yang pamitan kepada keluarga untuk mengikuti instruksi Rasulullah harus berperang. Nah, ketika
ya, keluarga itu ya, suami atau anak ya, yang pulang dari berperang, apa yang diucapkan ya, jadi yang di rumah itu mengucapkan apa. Rawaina fi kitab Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, dalam kitab Ibnu Sunni dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwin, Rasulullah SAW dalam berperang, jadi ikut berperang ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwin, di dalam perang atau ikut berperang. Falamma dakhala, ketika ya, beliau itu dakhala masuk rumah, dalam arti datang ya, istaqbaltuhu atau istaqbalathu ya, kalau istaqbaltuhu aku menyambutnya, mapak ya. Katanya Sayyidah Aisyah, aku menyambutnya ya. Kalau istaqbalathu ya, jadi Sayyidah Aisyah ya, menyambutnya. Fa akhadtu biyadi ya. Lalu aku apa ini ya, disambut dengan tangan ya. Jadi disambut dengan tangan, digandeng dengan tangannya. Ya, karena merasa senang gitu ya, merasa senang. Ya, biasanya bapak-bapak ibu-ibu datang dari bekerja itu disambut oleh istri ya dengan apa, ngajukan tangannya untuk salaman kan gitu, Walinda itu ya. Wa khadtu biyadi ya. Merasa senang bisa kembali lagi ya. Fakultu, dan aku mengucapkan alhamdulillah alladzi nasaraka wa azzaka wa akramaka, katanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, mengatakan alhamdulillah, bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah, alladzina nasaraka, yang telah menolongmu, wa azzaka, dan memberikan kemenangan untukmu, wa akramaka, dan memuliakan kamu. Jadi istri beliau Sayyidatina Aisyah itu mengucapkan kepada beliau, syukur alhamdulillah alladzi nasaraka wa azzaka wa akramaka, alhamdulillah yang telah memberikan pertolongan kepadamu, memberikan kemenangan ya, kepadamu, dan memuliakan kamu. Merasa senang ya, dengan ungkapan alhamdulillah. Nah, kita jangan sampai terbalik, ngapunten ya, mohon maaf ya. Pulang enggak bawa apa-apa ya, ya enggak disalami, salam ya jawabnya enggak ya jelas ya. Terus enggak dijak ngomong, jangan enggak ditakoni ya. Ini enggak boleh. Jadi kita ini disuruh oleh Allah selalu bersyukur atas nikmat Allah ya, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita harus alhamdulillah, rasanya enak. Kalau kita selalu bersyukur itu enak, nggak punya rasa sedih, susah, gelisah, napa malih galau ya. Ini karena apa? Selalu bersyukur kepada Allah ya. Beri banyak alhamdulillah, beri sedikit alhamdulillah ya. Diberi sehat alhamdulillah, dikurangi sehatnya juga tetap alhamdulillah, diambil hikmahnya ya.
Mesti ada hikmahnya semua pemberian Allah. Untuk kehidupan kita mesti itu yang terbaik karena Allah yang memberi. Tidak terus kalau mendapat sesuatu yang enggak sesuai dengan keinginannya dipikir terus. Ya susah. Ya, gelisah. Ya. Kok gini, ya susah akhirnya. Nah, kalau dikembali pada Allah, alhamdulillah. Ya mungkin dengan muhasabah binafsi. Ya, syukur pada Allah mengapa terjadi semacam ini. Ya, kenikmatan saya dikurangi, kesenangan saya dikurangi. Ya, nah itu dengan muhasabah binafsi, ya, untuk introspeksi diri. Ya, mungkin ya ketaatan kita masih kurang kepada Allah, ya, rasa syukurnya berkurang. Ya, diberi sehat males jamaah, apunten. Nah, ini termasuk kurang bersyukur. Dari sehat waktu banyak, ya, dibuat untuk lahun, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Buka HP, WA terus. Ya. Ya kalau manfaat tidak ada masalah. Ya, tapi cari yang manfaat. HP ini kan ada yang manfaat, ada yang kurang manfaat. Ya dipakai untuk zikir, wirid, ya, dengan istighfar, dengan sholawat, ya, di mana saja kita bisa itu. Ya, ketika waktu senggang, baca Al-Quran. Ya. Al-Quran itu kalau kita tidak punya keinginan yang kuat dan target, males baca itu. Ya. Ini karena sudah saya alami. Ya. Jadi kalau kita tidak punya target untuk membaca Al-Quran sehari sekian, itu males baca itu. Ya. Ada saja godaannya. Ya. Ya, tapi kalau punya target, ya insya Allah Quran itu nggak kita tinggalkan setiap hari, selalu kita baca. Ya. Nah ini kembali, jadi semuanya ini yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik untuk kita dan harus kita syukuri. Ya, nggak boleh ngersulo. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana diajarkan Rasulullah dan keluarganya, begitu pula para sahabat Rasulullah. Ya. Ini selalu ya bersyukur kepada Allah. Bab ma yuqalu, apa yang diucapkan liman yakdamu, untuk orang yang datang min hajjin, dari haji, wa ma yaqulu, dan apa yang diucapkan ya, orang itu ya, diucapkannya. Jadi kalau ada orang haji ya, mungkin atau umroh ya, sekarang apa yang diucapkan, begitu pula ya, oleh orang-orang yang datang dari haji ya, apa yang diucapkan kepada keluarganya, pada tetangganya, jamaah ya, yang silaturahmi. Ada yang mengatakan ziarah haji ya. Jadi ini disebutkan dalam kitab ini, rawaina fi kitabi Ibnu Sunni, ya, kami riwayatkan dalam kitabnya Ibnu Sunni, ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata, jaa gulamun, telah datang seorang laki-laki, pemuda ya, hulam ya, jadi pemuda laki-laki, remaja
ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu ia berkata kepada Nabi, inni uridul hajja, sesungguhnya aku ingin haji. Famasya, ya, lalu ia berjalan ma'ahu, bersama ya Hulam, remaja itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan remaja itu. Faqala, beliau kemudian berkata ya, kepada ya, Hulam, yaitu faqala ya Hulam, ya, beliau berkata, wahai Hulam, ya, wahai remaja, zawadakallahu taqwa, zawadakallahu taqwa, kata Rasulullah, ya, karena remaja itu ingin haji, ya, kemudian datang ke Rasulullah ngomong kalau dia ingin haji, ya, Rasulullah berjalan dengan pemuda itu, terus beliau mengucapkan, ya Hulam, wahai remaja, zawadakallahu at-taqwa, semoga Allah berikan bekal kepadamu ketakwaan, ya. Jadi semoga Allah berikan bekal kepadamu at-taqwa, ketakwaan. Wajhaka fil khair, dan semoga Allah mengarahkan kamu dalam kebaikan, ya, supaya niatnya benar haji, ya, untuk melakukan kebaikan. Jadi orang haji itu kan memang ada yang niatnya ya, baik karena Allah, ya, tapi kadang-kadang ada yang ya, niatnya kurang baik, biasa-biasa, dan bahkan ada yang memang kurang baik, niatnya jualan, dagangan, ya, jadi bawa barang dagangan, ya, melalui ya, haji atau umroh, ya. Itu ada yang semacam itu, ya. Ya mohon maaf, dan ada kalau orang laki-laki berangkat sendirian bujangan, di sana bisa nikah lagi, ya, ditawani, ya. Saya pernah ditawari semacam itu karena saya pengalaman 2010 karena sendiri, ya. Jadi bukan cerita, itu memang ya, ada yang nawari, ya, sama enggak kepingin nikah di sini lah, ditawari gitu, ya. Ya. Dicarikan kalau ngomong iya itu. Jadi apa? TKW yang ada di sana itu. Jadi ada semacam itu, ya, jadi bukan cerita, memang nyata, ya, karena saya juga pernah ya, ditawari semacam gitu, ya. Dan ada yang ikut kloter saya itu ada yang begitu gitu loh, ada yang begitu. Makanya di sini Rasulullah mendoakan, wajakallahu fil khair, semoga Allah mengarahkanmu ya dengan dalam kebaikan, ya, supaya apik terus, ya, baik terus, ya, melaksanakan ketaatan, ya, dan diberikan kesehatan, ya. Ini wajakallahu fil khair. Berikutnya wakafakal muhimmah, ya. Kata Rasulullah kepada pemuda itu, pada remaja itu, ya, semoga Allah menghindarkan kamu dari kesulitan, jadi supaya ketika haji itu tidak sulit, ya. Kembali beda dengan sekarang, dulu itu haji naik unta, ya, naik hewan, ya, dari Madinah ke Mekah, ya.
Jadi ini tidak naik bis ya yang hanya seharian, enggak, ini naik unta ya, supaya ya didoakan oleh Rasulullah ya pemuda atau remaja itu zawadakallahu at-taqwa wa jaka fil khair wa al muhim ya, semoga Allah memberikan bekal kepadamu ketakwaan, mengarahkan kamu dalam kebaikan dan menghindarkan kamu dari kesulitan. Ini ketika berangkat. Makanya kita ketika salaman, ya semoga-moga ya dilancarkan, dimudahkan, ya ibadah hajinya, diberikan kesehatan, gitu. Ya. Nggak bisa melaksanakan rangkaian manasik haji dengan baik ya. Nah sekarang falamma roja'al ghulamu, falamma maka ketika roja'al ghulamu ya pemuda atau remaja itu pulang dari hajinya, salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lalu ia mengucapkan salam ya, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita datang menjumpai Nabi dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah ya Nabi ya, itu mungkin begitu ya ucapannya, salam kepada Rasulullah ya. Faqala, lalu beliau Rasulullah ya berkata, ya ghulamu, wahai ghulam ya, qabilallahu hajjaka ya, semoga Allah menerima hajimu ya. Wa ghafara dzanbaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Wa akhlafa nafaqataka, ya Allah wa akhlafa mengganti nafaqataka, nafaqahmu, apa bekalmu, biayamu ya. Jadi ini doa Rasulullah kepada ghulam, qabilallahu hajjaka wa ghafara dzanbaka wa akhlafa nafaqataka. Kalau yang biasa kita berdoa ya, mendoakan orang yang datang haji, biasanya apa? Allahumma ja'alhu hajjam mabrura ya, wasa'yahu atau wasa'yam maskura wa dzambam maghfura wa tijaratan lan tabur ya, itu yang biasa kita ucapkan, sama di dalamnya artinya sama ya, semoga hajinya jadi haji mabrur, nanti diterima oleh Allah ya, ya. Bahasa yang maskuro ya, sainya maskur ya, dzamban maghfura ya, dosanya diampuni. Batijaratan dan tabur ya, jadi perniagaan dagang jual beli kepada Allah, bisnis dengan Allah dengan haji yang biayanya banyak itu ya insya Allah tidak rugi ya, nggak rugi. Berarti di sini doakan wa akhlafa nafaqah ya, dan semoga Allah mengganti ya nafkahmu. Dan itu ada doa yang kita minta ganti pada Allah ketika tawaf ya, yang putaran keempat nggak salah itu ya. Putaran keempat itu ada di sana, antaranya adalah minta kepada Allah untuk diganti ya. Ya memang bagi orang yang biasa-biasa haji itu memang ya berat ya, karena apa, biaya haji itu besar ya, biasa itu besar ya, mengumpulkan sedikit demi sedikit ya gitu.
Wa rawaina fi Sunan al-Baihaqi, kami riwayatkan dalam Sunan al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, Allahumma fir bil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Jadi Rasulullah ya, berdoa dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah di sini ya. Allahumma firil haji, Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah lil haji, bagi orang yang haji ya, yang datang haji, waliman istaghfara lahul hajju, dan untuk orang-orang yang dimintakan ampunan untuknya lahu al hajju ya, bagi orang yang haji. Jadi orang yang haji itu di sana itu ya kalau melaksanakan praktekan apa yang disampaikan biasanya waktu syukuran haji, ya minta supaya yang datang dalam syukuran itu didoakan di sana. Itu diantaranya dimintakan ampunan di sana, ya Allah ya, jamaah yang telah datang pada pemberangkatan kami ke sini, segera panjenengan panggil seperti kami bisa melaksanakan haji atau bisa melaksanakan umroh. Kalau umroh, ya Allah, di samping minta ampun dirinya ya dan keluarganya, ampuni juga ya mereka jamaah yang telah hadir pada waktu ya kami berangkat melakukan haji dan umroh ya. Nah, di sini Rasulullah mendoakan kepada orang yang haji dan orang yang dimintakan ampunan oleh orang-orang yang melakukan haji, oleh orang yang haji. Allahumma firil haji wa liman istaghfara lahu al hajj. Qala al-Hakim, Imam Hakim berkata, huwa sahihun ala syarti Muslim. Di hadis ini hadis sahih dalam syaratnya Imam Muslim. Saya kira ya nggak usah ditambah nih, karena ini kita buat qiraat wasyarib ya, itu panjang, hadisnya banyak ya, insyaallah besok minggu depan ya, jadi kita sambung minggu depan insyaallah zikir-zikir al-akili bagi orang yang makan, wasyarib dan orang yang minum. Jadi itu ada zikirnya ya, ada kalimat-kalimat yang diucapkan ketika makan dan minum ya. Insyaallah ya minggu depan ya kita baca ya, walaupun selama ini kita sudah mempraktekkan ya sebagian dari hadis-hadis yang ada dalam zikir-zikir untuk makan dan minum. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Semoga kita senantiasa diberikan Allah bisa selalu berbuat kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, kembali kepada Allah. Moga-moga semuanya dalam keadaan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa an'amna warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Was'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata barari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah